Baik teman-teman, Pak Tuan, Pak Dr. Haji Sudirman dan Pak Tahir dan Bapak Irawan Zain yang ini belum ada komentar-komentarnya Pak Irawan sama Pak Widiade. Kita mulai saja sambil kemudian kalau menunggu sudah maksimal ini tidak bisa masuk lagi karena sudah 101 orang yang sudah masuk di Google Meet. Mungkin yang lain bisa nanti menyaksikan di streaming kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang terhormat, narasumber kita Bapak Dr. Haji Sudirman yang selalu eksis dan siap untuk membantu kita semua, membantu adik mahasiswa untuk berikan pencerahan-pencerahan terkait dengan masalah yang memang seringkali dihadapi oleh mahasiswa. Ya, sekali lagi yang terhormat Bapak Dr. Haji Sudirman MPD dan panitia, host, sekaligus desainer dan dosen kita juga di sini sebagai narasumber juga nanti itu Bapak Muhammad Tahir MSN. Kemudian teman-teman sekalian yang saya hormati, saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kembali obrolan kita, ngopi dan ngobrol bareng. Yang hari ini kita masih bersama dengan Bapak Dr. Haji Sudirman untuk melanjutkan pembahasan kita pada webinar sebelumnya, yaitu di mana hari ini tema kita adalah tentang membedah kerangka karya ilmiah. Ya, dan tentunya masih dalam lingkup penulis karya ilmiah. Di mana tema ini menjadi tema yang memang tidak pernah basi, ya, tidak pernah usang, tidak pernah akan selalu kita butuhkan informasinya, ya, karena memang setiap waktu hari ini misalnya yang hadir atau peserta hari ini sudah menyelesaikan penelitian atau membuat karya ilmiah, sudah menyelesaikan skripsi, nanti akan berganti lagi dengan yang baru dan begitu seterusnya, ya, sehingga menjadi tetap baru tema atau topik ini, ya, baru tentu bagi yang baru memulai seperti itu. Nah, untuk dimaklumi oleh Bapak narasumber yang hadir hari ini adalah dari guru-guru, ya, dari guru-guru, kemudian dari mahasiswa, banyak dan mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi dan termasuk mahasiswa yang akan atau mau mengajukan judul skripsi. Nah, sehingga memang tentunya membutuhkan informasi bagaimana langkah-langkah awal di dalam di dalam menulis proposal atau menulis skripsi nantinya. Nah, jadi masih artinya melanjutkan dari beberapa pertanyaan kemarin, itu masih cukup banyak yang belum terjawab dan belum tuntas, tetapi sekali lagi nanti kita akan tidak mungkin kita akan bahas satu kali pertemuan, ya, karena memang cukup banyak bagian-bagian sub-sub yang harus dibahas di dalam menulis karya ilmiah ini. Nah, sehingga mungkin kita satu persatu nanti akan bahas secara detail dan secara lebih teknis lagi. Nah, waktu kita ke depan sekitar 1 jam 30 menit, ya, maksimal 1 jam mudah-mudahan selesai, sehingga nanti penyampaian dari narasumber mungkin sedikit di dipres, karena memang topiknya kita batasi sekarang lebih mengerucut lagi atau lebih teknis lagi, dan tentu bagian tertentu saja dulu. Nah, lalu kemudian kita akan perbanyak di diskusi nanti, karena saya yakin teman-teman atau peserta adik-adik mahasiswa ini banyak menghadapi permasalahan-permasalahan dalam menulis skripsi. Nah, dan kepada peserta saya berharap untuk bisa menyampaikan secara terbuka lah apa masalah yang dihadapi. Kalau misalnya memang betul tidak mengerti, ya, katakan saja seperti itu, sehingga artinya sampaikan seperti itu, sehingga akan bisa diberikan solusi nanti.
Ya, apakah ketidakmengertian itu karena artinya tentu apa namanya terkait dengan karya ilmiah, ini sudah banyak mata kuliah yang sudah dipelajari sebelumnya seperti karya tulis ilmiah, kemudian metodologi penelitian, metode penelitian pendidikan ya, penelitian pendidikan dan lain-lain. Ya. Di situ di mata kuliah sudah cukup banyak. Nah, sehingga saya yakin apa namanya teman-teman tinggal bagaimana mempraktikkan saja, bagaimana mengaplikasikannya saja. Baik, untuk efisien waktu, saya persilahkan kepada Bapak narasumber, Pak Dr. Haji Sudirman MPD untuk menyampaikan topiknya. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik mahasiswa yang saya banggakan, teman-teman dosen yang saya berbahagia ya, kembali bersama saya ya, untuk bincang-bincang, ngopi dan ngobrol bareng bersama saya Akidi dan Pak Tahir. Tapi sebelum saya mulai acara ini, mungkin saya ada sedikit masukan dulu ya. Yang pertama, tidak usah istilah bapak, tidak usah sebut istilah bapak, karena kita dalam situasi non formal ya. Kita setting acara ini dengan acara non formal supaya tidak ada hambatan komunikasi, hambatan perasaan. Jangan menempatkan saya sebagai dosen dan jangan menempatkan saya sebagai orang pintar, tapi sebagai teman yang ingin berbagi dengan teman-teman semuanya. Yang pertama Pak Ding ya. Jadi untuk ke depan kita pastikan saja sebutan kita apakah abang, apakah kakak, apakah siapa gitu. Ya. Nanti kita supaya kalau Mas siapa? Opa. Iya Pak, Opa, sebutan Korea. Opa itu artinya yang dua renta, tidak cocok saya. Enggak Pak, kakak artinya. Ya, tapi saya bukan orang Korea. Tidak mau dilupa. Kumpu itu orang pelupa, tidak mau juga. Kalau Akang mungkin lebih senang saya. Tapi apa saja lah ya. Baik, ada Mas aja nih, Mas J. Kenapa? Bisa Mas J. Bisa Bung, bisa Kang, bisa siapalah silakan, bisa Abang, nah, silakan mana-mana lah. Ya. Bisa Kang. Abang barangkali lebih akrabnya. Oke, baik. Berarti kalau ada abang, ada adik kan, adik-adik sekalian, semua adik. Tidak ada kakak dari saya, semua saya paling tua. Baik, bahasan kita 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan sampai waktu memungkinkan. Tapi begitu jam 11 saya mau izin karena saya ada sesi berikutnya di tempat lain ya untuk mengakhiri. Jadi selesai atau tidak, tapi saya sudah kelar atau tidak bahasan kita, tapi yang jelas on time begitu jam 11 saya akan mundur dari frekuensi. Kompetisi kita adalah ke-SDA. Tidak bisa kita bicara karya ilmiah kalau kita tidak memiliki kompetensi ke-SDA. Karena itu teman-teman mahasiswa yang berkecimpung di skripsi itu pasti sudah menerima 5 bidang studi. Sudah menerima mata kuliah 5 bidang studi plus ya, plus mata kuliah provisi plus mata kuliah harian plus mata kuliah PKI, penulisan karya ilmiah PKI. Nah, ending dari semua ya termasuk mengikuti mata kuliah metode penelitian ya. Nah, ending dari semua mata kuliah itu sebenarnya kalau dalam istilah penelitian disebut variabel interveningnya, variabel perantaranya. Untuk bisa menulis karya ilmiah itu adalah mengikuti mata kuliah penulisan karya ilmiah. Nah, sudah diikuti tapi nampaknya teman-teman itu tidak fokus how to ya. Bagaimana melakukan, bagaimana menulis, tapi apa itu what this. Nah, saya khawatir ketika kuliah penulisan karya ilmiah
Yang dipelajari kemarin itu adalah bukan bagaimana menulis, tapi apa itu tulisan. Kalau apa itu tulisan, teman-teman bisa belajar sendiri autodidak ya. Ini tulisan ini, tulisan itu, tapi bagaimana membuat tulisan, itulah sebenarnya produk dari mata kuliah penulisan karya ilmiah. Nah, lepas dari itu, saya anggap saja sudah bisa karena motivasi teman-teman kuliah kemarin itu adalah untuk dapat nilai. Ya nilainya sudah dapat, tapi kemampuannya tidak dapat. Nah, hari ini kita akan coba sedikit mengulas. Nah, teman-teman sekalian, apa yang kita butuhkan sebenarnya dalam menulis karya ilmiah? Ya. Kemarin sudah kita singgung bahwa karya ilmiah itu sumbernya bisa dari hasil penelitian, bisa juga dari hasil non-penelitian. Kalau dari hasil penelitian tidak jelas, tapi kalau dari hasil non-penelitian, itu bisa saja berupa kajian-kajian, ya, artikel-artikel, tetapi berbasis keilmiahan. Teman-teman sudah tahu kemarin apa itu artikel ilmiah. Nah, sekarang saya tidak ulang. Tapi, untuk menulis sebuah karya ilmiah, yang paling harus dicari itu adalah masalah. Saya ulangi lagi, untuk bisa menulis sebuah karya ilmiah, yang pertama dan utama dicari itu adalah masalah yang akan ditulis. Nah, masalah, teman-teman, itu bisa didapat dari membaca, dari pengalaman sehari-hari, dari kehidupan nyata. Nah, jika dari kehidupan sehari-hari, maka itu disebut dengan ada fenomena. Ada gejala-gejala dalam kehidupan. Nah, misalnya sekarang ada gejala COVID. Contoh ya, kita mau menulis karya ilmiah. Nah, bingung mau nulis apa ya? Lalu kita mencoba merenungkan, mengasah kemampuan berpikir, mengasah kepekaan. Oh iya, sekarang ini dunia sedang dihadapkan dengan COVID. Virus COVID-19. Berarti saya akan coba menulis tentang COVID-19. Nah, apa topik yang sesuai ya? Bapak Ibu boleh memilih angle salah satu aspek dari COVID misalnya. Dengan adanya COVID, katakan ekonomi, orang susah bekerja, tidak bisa bekerja. Karena tidak bisa bekerja, lalu otomatis penghasilannya tidak ada. Penghasilannya tidak ada, pasti dia miskin. Wah, berarti saya akan menulis tentang dampak COVID terhadap ekonomi masyarakat. Dapat sudah masalahnya. Nah, tapi sebelum ditulis menjadi judul, ya, sebelum jadi judul, dapat masalah tadi, contoh ya. Contoh menemukan masalah penelitian atau masalah riset karya ilmiah. Tadi dari masalah yang paling sederhana, ada COVID. Satu aspek yang kita amati misalnya, yang kita cermati yaitu tentang bagaimana kehidupan ekonomi. Nah, ternyata orang tidak dilarang keluar rumah. Karena dilarang keluar rumah, maka dia tidak bekerja. Karena dia tidak bekerja, maka dia kemudian tidak punya penghasilan. Karena tidak punya penghasilan, lalu dia kemudian menjadi tidak punya uang, lalu kebutuhan sehari-harinya tidak tercapai, tidak terpenuhi. Wah, ini menarik. Nah, baru kita dapat masalah. Itu namanya cara merunut sebuah masalah. Ya. Nah, setelah itu jangan buru-buru dijadikan judul. Jangan. Cari dulu buku tentang COVID. Cari dia. Jadi referensi. yang pertama setelah kita dapat masalah, cari pendukungnya. Apa sih COVID ini sebenarnya? Cari tahu. Bisa dari YouTube, bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari apa saja yang memberi informasi yang komprehensif kepada kita tentang COVID. Sehingga kita memiliki wawasan tentang COVID. Satu. Oke, ada bukunya. Sip. Nah, sekarang tentang ekonomi. Ya, tentang pendapatan. Kita baca tentang kesejahteraan masyarakat, kita baca sehingga menemukan bahwa dampak sistem ekonomi, ada aturan apa, ada hukum ekonomi, kalau tidak ada penghasilan maka tidak akan terjadi dan sebagainya. Ketemu kita,
baru kita, kalau pasti ada bukunya, ya, kalau sudah pasti ada masalahnya, misalnya tadi masalah ekonomi, maka kita akan mencari buku-buku tentang pemenuhan asas-asas buku yang bicara tentang mengatasi masalah kehidupan ekonomi. Nah, kalau dua-duanya sudah ada, baru kita menentukan variabelnya, ya, Ya. Kalau sudah ada dukungan teorinya, ada dukungan informasi yang kita dapat, kita tentukan variabelnya. Kalau itu saya akan teliti apa ya? Oh, sekarang yang saya lihat itu adalah masalah ekonomi itu berhubungan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa ya? Kesejahteraan itu adalah, itu yang didapat dari buku, dari membaca. Oh, ternyata kesejahteraan itu adalah bisa makan, bisa minum, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Oh, berarti sejahtera. Lalu dapat kita buku, oh berarti variabel masalah yang akan saya lihat ini adalah masalah kesejahteraan masyarakat. Ketemu sudah satu variabel terikat, ya, yang akan jadi masalah yang menjadi masalah dalam penelitian ilmiah, dalam tulisan ilmiah itu adalah variabel terikatnya. Ingat, bukan variabel bebasnya. Lalu kita ketemu masalahnya, kesejahteraan masyarakat. Nah sekarang, tapi apa yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pada saat ini? Oh, masalah COVID. Ketemulah dia pengaruh pandemi COVID. Apanya yang saya mau lihat pengaruhnya? Sekarang sedang dampak pandemi COVID di masyarakat. Orang tidak, oh berarti saya akan melihat pengaruh pandemi COVID, ya, terhadap kesejahteraan masyarakat. Atau dampak pandemi COVID dalam kehidupan dalam kesejahteraan masyarakat. Nah, itu cara menentukan judul yang benar, bukan dengan cara membuka laboratorium, mencari judul-judul, lalu mengambil judul sembarangan tanpa kita memiliki jalan pikiran, tanpa kita memiliki latar belakang pemikiran. Nah, ini yang sering terjadi di teman-teman, sehingga apa yang terjadi, muncul judul-judul yang tidak ada hubungan sebab akibat. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak? Saya sudah tertarik betul dengan COVID dan kesejahteraan, tapi tidak ada buku. Tidak usah mengambil risiko. Jangan ditulis. Kecuali Bapak Ibu teman-teman akan menulis tentang kondisi masyarakat ini berdasarkan pendekatan yang lain. Namanya pendekatan grounded theory. Ya? Jadi kita tidak perlu mencari buku, tapi kita belajar di masyarakat. Itu namanya pendekatan grounded theory. Itu penelitiannya penelitian kualitatif. Pendekatannya pendekatan grounded theory. Ya, teori grounded, teori dasar. Jadi kita akan menemukan. Nah, hanya saja memang kalau grounded theory itu untuk bisa menulis syaratnya agak pelik ya. Kita harus bisa masuk ke lingkungan penelitian, kita harus belajar dan macam-macam. Tapi kita tidak bahas yang itu. Saya hanya ingin bahas tentang syarat judul yang baik itu. Jika dia bersifat kuantitatif, maka dia harus mencerminkan adanya hubungan sebab akibat. Itu syarat pertama. Harus tercermin dari judul itu ada hubungan logis. Nah, tadi di mana hubungan logisnya? Hubungan logisnya seperti yang saya jelaskan tadi. Satu, misalnya, oh ini ada pandemi. Masyarakat, apa itu pandemi? Pandemi itu ada sebuah penyakit yang bernama COVID-19, dikhawatirkan menyebar di daerah ini. Lalu, akibatnya masyarakat oleh pemerintah dilarang keluar rumah. Di lockdown. Nah, dampak dari lockdown ini kemudian masyarakat tidak keluar bekerja. Kalau tidak bekerja, dan seterusnya, lalu ceritakan itu. Nah, itulah lahirlah. Oh ya, berarti ada hubungan logis antara kesejahteraan masyarakat dengan pandemi yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi logis dia. Nah, kalau logis begitu, pasti diterima judulnya. Pasti diterima judulnya, tidak mungkin tidak. Asal belum ada yang mengambilnya.
Jadi duluan, siapa yang lebih dulu mengambil, dia yang lebih cepat. Nah, itu satu. Jadi memilih masalah judul itu harus berdasarkan yang saya uraikan tadi. Nah, kalau sudah jadi judul, yang kedua kita rumuskan judul itu menjadi kalimat. Ya, kalimat berita. Kalimat berita itu sifatnya harus menarik. Tidak boleh kita membuat judul yang tidak menarik. Begitu dilihat saja sudah malas orang. Oleh karena itu, tuntutan pertama dari sebuah judul itu harus menarik. Menarik mungkin. Kenapa? Ibarat manusia, ya. Kalau manusia yang dilihat pertama itu mukanya, kalau mukanya cantik bagai bidadari, walaupun kurus kering, tidak apa-apa, gampang saya gemukkan katanya. Ya. Tapi kalau mukanya misalnya hidungnya mancung ke samping, ke dalam, pasti tidak menarik. Ya. Oleh karena itu, face atau muka dari sebuah tulisan itu terletak pada judul. Karena itu maka judul itu diberilah lepon sedikit, dipules, dikasih warna merah bibirnya, alisnya ditebelkan dan lain sebagainya, pipi kulitnya dimuluskan sehingga muncullah face atau wajah yang menarik, mulus, lembut. Nah, judul tulisan juga seperti itu adanya, ya. Kita harus merumuskan kalimat judul itu dengan kalimat yang singkat. Syarat untuk menarik itu singkat, padat, jelas. Nah, jadi singkat, tidak panjang kata-katanya, bahkan kalau dalam penelitian tindakan kelas dibatasi jumlah katanya 16 sampai 18 ya. Nah, tapi sedapat mungkin kurang dari itu, jadi singkat. Yang kedua, padat. Setiap kata mengandung makna satu. Tidak boleh satu kata di dalam judul itu berbagai jenis makna. Atau yang muncul dengan istilah ambiguistis. Satu kata hanya mengandung satu makna. Setiap kata dalam judul itu hanya mengandung satu makna. Yang berikutnya yang disebut singkat itu adalah tidak mengulang kata dalam kalimat itu. Ya, misalnya dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi. Misalnya contohnya begitu. Ada pengulangan di mana ada pandemi. Di awal sudah disebut COVID pandemi, di akhir juga pandemi. Jadi ada pengulangan, walaupun tidak pengulangan. Pengulangan itu ada dua, pengulangan makna dan pengulangan kata. Itu tidak boleh terjadi dalam sebuah kalimat judul. Nah, yang ketiga, mengandung hubungan kausalitas. Ada hubungan sebab akibat di situ. Ya, tercermin hubungan sebab akibatnya, bukan hubungan sebab akibat yang dibuat-buat. Ya. Banyak sekali judul-judul teman-teman itu yang dibuat-buat judul. Seperti yang masuk dari PA saya ya. Saya hampir ketawa ya. Misalnya saya bacakan judulnya yang masuk dari PA saya ke saya ya. Misalnya coba analisis literasi digital guru SD dalam pembelajaran berbasis virtual di masa pandemi COVID-19. Coba kalian tulis sendiri. Analisis literasi digital guru SD dalam pembelajaran berbasis virtual di masa pandemi COVID. Apa maksudnya kalimat ini? Tidak paham saya. Kenapa? Karena dia berbelit-belit. Tidak mengandung makna yang enggak tunggal. Contoh lagi ya, contoh lagi. Ini saya tidak apa-apa kalau ada adik-adik yang yang ikut dari bimbingan saya, ya. Saya jadikan contoh dia. Yang kedua misalnya, dampak work from home (WHF). Dampak work from home, bekerja di rumah terhadap motivasi belajar guru SD. Coba selama masa pandemi.
Apa hubungannya work home belajar di rumah dengan motivasi? Coba. Semestinya kan ada hubungan sebab akibat. Contoh tadi saya contohkan bagaimana membuat judul dari situasi COVID. Misalnya pengaruh atau dampak COVID terhadap kesejahteraan. Jelas itu. Logikanya, kalau ini apa? Dampak work home, dampak bekerja di rumah terhadap motivasi mengajar guru. Coba belajar apa itu teori motivasi dulu. Pernah enggak? Coba kalian pelajari. Apa itu motivasi? Bagaimana munculnya motivasi? Tidak ada teori yang mengatakan motivasi itu muncul dari work home, bekerja di rumah. Sampai hari ini, detik ini tidak ada motivasi, ya, tidak ada hubungannya antara motivasi dan work home. Berarti ini apa? Anda jelas ini judul ini. Itu. Yang berikutnya saya bacakan. Analisis upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SD selama masa pandemi. Apa maksudnya ini, coba judul ini? Nah, inilah teman-teman judul yang asal-asalan. Jadi melihat apa namanya? Melihat judul di perpustakaan lalu dirangkai-rangkai begitu saja sehingga ya ini tidak jelas jadinya. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya, judul itu sekali lagi satu syaratnya harus menarik. Menariknya dan harus sesuai dengan masalah yang kita kemukakan tadi, yang kita cari tadi. Yang kedua, baru kita bahas tentang bagaimana merumuskan kata-kata dalam judul. Nah, kata-kata yang dipilih pun harus memilih diksi atau kata-kata yang baku, yang telah dikenal dalam masyarakat luas, bukan kata-kata istilah di daerahnya atau kata-kata istilah sendirinya. Boleh kita menulis istilah sendiri, tetapi kalau tidak ada pilihan, tidak bisa diterjemahkan. Ya, misalnya kata Bima, ya, makna kata kalembu ade, nah, ditulis dalam pergaulan masyarakat Bima. Saya ada kualitatif orang bahasa. Selamat Jadi datang, kalembu Pak ade Irawan itu Zain. kalembu ade itu tidak bisa diterjemahkan. Lebih dari sekedar terima kasih. Oleh karena itu boleh ditulis kata kalembu ade tapi ditulis miring, karena itu aturannya. Jadi kalimat judul itu juga harus ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya kira itu dulu penjelasan awal Pak Kadir Jelani, ya. Nanti kalau ada waktu saya akan lanjutkan bagaimana membuat latar belakang masalah. Saya kira itu Pak. Oke, untuk latar belakang kita buat tema berikut sebagai tema berikut Pak Tuan. Ya, oke. Sekarang kita judul aja dulu biar benar. Saja ya, fokus dulu terkait dengan judul. Silakan, siapa mau komentar, mau bertanya. Baik, terima kasih. Tapi jangan mempertanyakan Pak Dir. Saya tidak menerima memperbaiki judul di lewat sesi ini. Siap, enggak. Ya, jangan misalnya judul saya apa baiknya, enggak. Jangan di sini, habis waktu kita. Tapi kalau resep membuat judul, lalu dia kesulitan seperti apa, kita beri way out. Saya kira itu Pak Ding, silakan. Oke. Terima kasih Kakanda, Abang, Kang Mas, yang lain. Khususnya dari bimbingan saya yang banyak sekali itu terkait dengan judul itu bermasalah. Tadi seperti yang dicontohkan oleh Kakanda Haji Sudirman tadi, apa namanya, buat judul itu berkelet-kelet, ya, apa namanya, kayak membuat paragraf. Nah ini silakan di apa namanya, ditanyakan kenapa kok membuat judul seperti itu, apa. Ayo silakan sekali lagi kepada teman-teman peserta untuk memanfaatkan sesi ini, ya, di dalam apa, memperdalam lagi pemahaman kita, pemahaman Anda terkait tentang bagaimana membuat judul penelitian itu, judul sebuah karya ilmiah. Silakan, itu kayaknya ya, silakan, Dika tadi, Dika itu. Pak Rizal ya, Pak Dika? Rizal. Ya, silakan. Oh, Dika, silakan Dika. Dika Imis ya? Ya.
Oke, sambil menunggu apa namanya pertanyaan barangkali dari teman-teman. Jadi saya mungkin sedikit Kakanda Haji Sudirman terkait dengan judul itu. Jadi sekarang ini yang sedang tren lah, judul yang sedang tren diangkat itu adalah terkait masalah COVID-19 atau pembelajaran daring atau pembelajaran abad 21. Nah, ini mungkin apa namanya boleh dikatakan pertanyaan titipan lah, karena mahasiswa bimbingan yang apa namanya banyak menanyakan tentang itu. Ya, jadi terkait dengan metode bagaimana kemudian meramu atau apa namanya mengemas apa judul di mana di dalam pembelajaran tersebut atau di dalam judul tersebut ingin meneliti tentang penggunaan metode-metode yang dilakukan, metode pembelajaran yang dilakukan secara offline itu kemudian digunakan atau digunakan di dalam pembelajaran daring seperti itu. Apakah mungkin maksudnya apakah mungkin apa namanya dalam pembelajaran daring menggunakan metode-metode seperti itu, metode-metode yang dilakukan di pembelajaran offline ya seperti itu. Baik. Jadi yang pertama ya kita pahami dulu apa itu pembelajaran daring ya. Pembelajaran daring itu adalah pembelajaran singkatnya ya, bukan definisi resminya ya, tapi hakikatnya gitu. Pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang dilakukan melalui fasilitas link internet ya. Misalnya ada WiFi, ada WA, ada Facebook, ada Google Meet seperti ini gitu, ada Gmeet, ada WebMeet dan sebagainya ya. Facebook dan lain-lain. Nah, itulah yang kita definisikan sebagai pembelajaran daring, pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet ya. Itu dulu kita pegang. Berarti pembelajaran yang akan kita lakukan itu harus bisa diakses dengan atau melalui internet. Dengan demikian maka perencanaan pembelajarannya itu harus direncanakan berbasis daring ya. Harus direncanakan melalui pembelajaran daring. Nah, karena dia pembelajaran daring, maka ada tentu beda mana pembelajaran tatap muka dan mana pembelajaran via daring. Ada luring juga sebenarnya ya. Nah, kalau tatap muka segala sesuatu tidak ada masalah ya. Kalau penerapan metode media langsung kita hadapi. Tapi persoalannya sekarang ya, bagaimana menerapkan metode media tidak bisa kita menampilkan pembelajaran ansih, terutama pada dalam hal yang berhubungan keterampilan, misalnya hanya ceramah saja. Pasti kita akan menyodorkan video-video bagaimana cara merangkai bunga, bagaimana sehingga nanti ada hal yang diamati. Ingat, pembelajaran K13 itu kan 5M prinsipnya: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mempresentasikan. Nah, sekarang karena pelajaran kurikulum 2013 itu berbasis saintifik ya. Artinya semua pembelajarannya itu harus nyata. Tidak boleh tidak nyata. Nah, karena itu maka sedapat mungkin pembelajaran itu harus bisa diakses melalui internet anak-anak. Nah, misalnya pembelajaran kooperatif bisa, kenapa tidak diberikan pada kegiatan belajar mengajarnya anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar, nanti kan dilihat oleh anak di rumahnya. Nah, lalu kalian sebelum kita mulai pelajaran, saya minta kalian menyaksikan video ini, putarkan dia video link di sana. Jadi mungkin saja Pak Dir ya, terserah ya. Hanya saja pelaksanaannya bisa daring, bisa luring. Nah, ini yang terjadi di masyarakat sekarang, yang luring. Yang terutama di Lombok Barat.
luring itu sebenarnya pembelajarannya prinsipnya tetap daring, tetapi bagi anak-anak yang tidak punya HP, tidak punya link, tidak punya akses, orang tuanya bodoh lah, mohon maaf ini kita istilahkan yang ekstrim sedikit, tidak bisa memegang, tidak bisa bahasa Indonesia, tidak pernah sekolah, nah itu kan sulit. Karena itu guru diminta untuk luring. Ya. Luring. Guru mendatangi, mengelompokkan siswa berdasarkan kelompok-kelompok kecil yang dibuat, lalu mengajak dia untuk mencari di mana lokasi yang ada sinyalnya. Bisa. Kalau masalahnya sinyal. Kalau masalahnya tidak punya HP, nanti HP guru itulah yang akan dipakai untuk mengajar. Tapi pembelajarannya ya tetap saja via internet, Pak Ding. Tapi bagi anak-anak tertentu dia luring, dibimbing langsung ya. Dialah sebagai, tapi itu dibatasi, tidak boleh semuanya. Nah, Lombok Barat sekarang agak lucu. Sinyalnya ada ya, tapi mereka luring. Jadi satu RPP itu dibagi ke dalam misalnya kelas 5. Kelas 5 20 orang, 20 bagi 5 orang, misalnya jadi 4 orang. Nah, guru ini giliran, hari ini mengajarkan materi A pada kelompok 1, besok materi B kelompok 2, terus akhirnya tersendat capaian pembelajarannya. Nah, ini yang keliru di Lombok Barat, tapi ya sudahlah, sudah berjalan saya lihat. Jadi mereka sama saja tetap muka, bukan luring. Nah, jadi gitu, Pak Ding. Mungkin saja, tetapi bisa saja tergantung kehebatan guru sekarang. Mau tidak, hebat tidak, bersedia tidak untuk menyiapkan pembelajaran supaya bisa diakses lewat internet, Pak Ding. Silakan. Sebenarnya RPP biasa saja bisa, tapi disampaikan lewat daring. Hanya bedanya agar bisa, bagaimana caranya guru agar bisa disaksikan oleh anak, seluruh aktivitas pelajaran itu dilakukan melalui instruksi internet. Saya kira itu penting. Oke, baik. Baik, jadi prinsipnya tidak ada masalah dan tidak ada pembeda sebenarnya. Tidak ada. Terkait dengan itu, Kakanda. Baik, jadi ini ada pertanyaan titipan berikut terkait dengan itu. Jadi seperti itu teman-teman, khususnya yang mempertanyakan tentang hal tadi terkait dengan apakah bisa menerapkan metode pembelajaran yang sering digunakan di offline atau ya di offline tatap muka langsung di pembelajaran daring. Jadi prinsipnya bisa sepanjang itu dilaksanakan secara daring. Saya beri tambahan sedikit, Ding. Silakan. Jadi teman-teman yang mau mengajukan judul yang berhubungan dengan COVID, perlu saya sampaikan bahwa satu, penelitian yang berhubungan dengan COVID sudah banyak sekali saya terima. Ya. Sudah beberapa yang saya ACC, tapi yang mengulang itu lalu saya tolak. Saya suruh ngambil subjek lain. Contoh yang saya terima ya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Itu sudah diambil, sudah banyak orang itu. Jadi kalau ada judul itu ditolak. Saya saja sudah menghadapi 10. Nah, yang kedua, misalnya kemudian bagaimana guru mempersiapkan pembelajaran daring di rumahnya. Juga sudah diambil, dia kualitatif tapi ya. Nah, kemudian bagaimana siswa belajar di rumahnya dengan daring juga sudah diambil. Nah sekarang misalnya boleh ke metode bagaimana boleh aja survei, penelitian survei. Penelitian survei misalnya bagaimana penerapan metode pembelajaran konvensional misalnya, metode pembelajaran konvensional misalnya cooperative learning, active learning, CBS, CBL dan seterusnya itu pada pembelajaran daring. Nah, itu bisa juga itu, tapi tidak bisa banyak. Atau misalnya bagaimana persiapan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran tertentu ya pada pada pembelajaran daring COVID-19. Itulah intinya lah. Nanti tinggal dirumuskan judulnya yang tepat.
Iya, iya. Itu Pak Ding. Oke. Oke, baik ke Kakanda. Berikutnya ada ini banyak masuk melalui chatting pertanyaan. Pertama adalah apa namanya istilah-istilah yang bagaimana yang boleh disingkat. Ini dari Warni Putri. Istilah yang bagaimana yang boleh disingkat dalam judul. Pertanyaannya ini Pak Kakanda. Halo Pak Moderator. Silakan. Jadi kalau bisa jangan semua lewat chat ya. Oh iya, iya. Susahnya langsung ngomong supaya ada interaksi gitu. Karena kita rekam juga ini. Oh, kita ingin baik. interaktif ini, Oke, ya. Supaya juga yang bertanya bisa kita lihat mukanya. Kemudian siapa yang betul. aktif. Karena saya rekam semua ini nanti akan kita publish seperti biasanya. Oke. Silakan. Baik dari di antara yang bertanya menyampaikan pertanyaan, saya akan pilih yang apa namanya, yang sampaikan langsung. Nanti yang tidak terjawab nanti kita akan apa namanya tampung, kemudian kita sampaikan jawaban melalui apa nanti. Nantilah kita mungkin kita bisa sampaikan jawaban melalui website ini ya. Ada fasilitasnya harus ada. Bang Sahid. Harus Oke, ada. baik. Nanti pertanyaan yang tidak terjawab langsung di web meeting ini akan disampaikan melalui apa namanya fasilitas yang ada di website nanti ya, apakah bentuknya rekaman atau tertulis. Oke, mungkin dari Warni Putri tadi yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan terkait dengan apa tadi. Silakan Warni Putri, langsung saja disampaikan ke Kakanda Haji Sudirman. Atau terima kasih Pak. Ya. Maaf, Warni Fitri ya. Oh, Warni Fitri, oh bukan Putri. Bukan. Ya, silakan Warni. Baik, pertanyaan saya, istilah-istilah yang bagaimana yang boleh disingkat dalam pembuatan judul. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Baik Fitri ya. Jadi istilah yang muncul itu adalah istilah-istilah yang belum dikenal orang. Ya. Yang boleh disingkat itu adalah istilah yang belum dikenal orang. Ya. Nah, istilah yang sudah dipakai tapi tidak dikenal. Nah, tidak dikenal karena satu, dia berbahasa daerah atau berbahasa asing. Karena dia berbahasa daerah atau berbahasa asing, maka entah apakah dia singkatan atau tidak singkatan, itu ditulis miring pada judul. Ya. Sekali lagi, yang disingkat itu adalah istilah-istilah yang sudah dipakai tetapi belum dikenal luas. Tetapi dalam kaidah penyusunan judul, sedapat mungkin tidak menggunakan bahasa asing sebenarnya. Contoh ya, model pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning itu tidak usah ada kata learning. Nah, itu contoh ya. Kadang-kadang ingin hebat, ingin trendy, tapi justru mengurangi makna dari judul yang ditampilkan. Jadi sedapat mungkin tidak menggunakan singkatan, adik-adik ya. Jangan sok main singkatan. Singkatan itu terpaksa kita buat jika istilah itu sudah terlanjur dipakai di masyarakat, nah, tetapi perlu, kalau dia tidak ada terjemahannya, perlu dibuatkan terjemahan di dalam kurung. Nah, itu Fitri ya. Paham Fitri? Oke, saya kira jelas. Itu maksudnya ya Fitri. Oke, saya kira jelas itu jawaban itu karena memang itu yang ingin ditanyakan. Berikutnya, silakan Kinanti untuk menyampaikan pertanyaannya. Kinanti Ida, para Meswari. Wari Pak Anggi. Yang mau saya tanyakan di sini Pak, kan judul saya ini sudah di ACC di lokasi A. Apakah boleh mengganti lokasi penelitian menjadi B, tapi apa perlu dikonsulin lagi ke dosen pembimbingnya Pak itu? Terima kasih. Oke, saya jawab langsung ya. Sebenarnya yang di ACC oleh dosen itu adalah masalah penelitian. Ya. Lokasi bisa di mana saja, asal fenomena itu juga terjadi di situ. Ya. Paham? Sekali lagi, yang di ACC itu adalah masalah penelitian. Sekali lagi, masalah penelitian, bukan lokasi. Lokasi itu nanti
peneliti yang menentukan mau di mana, asal karakteristik lokasi yang tempat dia melakukan pengamatan, studi pendahuluan itu sama, dasar misalnya, dasar penyusunan judul itu atas dasar studi pendahuluan misalnya. Lalu karakteristik masyarakat yang distudi itu A. Nah, lalu kemudian ingin mengganti judul ke lokasi lain, silahkan aja selama lokasinya itu sesuai dengan tempat di mana dia survei tadi. Jadi lokasi itu terserah kamu di mana, asal karakteristiknya sama. Sekali lagi, yang di ACC itu masalahnya bukan lokasi ya, ingat. Jadi kamu bisa memilih lokasi mana, asal karakteristik masyarakatnya sama. Gitu, Ding. Oke, baik, Kakanda. Sekali lagi catatannya, itu fenomena yang terjadi, masalah yang terjadi itu sama seperti itu. Jadi bukan asal pindah saja seperti itu, Kakanda ya. Artinya tidak asal semau gue untuk melakukan penelitian atau pindah tempat penelitian seperti itu. Oke, ya, baik. Jadi maksud saya begini. Jadi misalnya ya, dampak tadi dari judul yang kita buat tadi ya, dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat Lombok misalnya. Ya, kalau misalnya yang diamati munculnya dampak itu di Lombok, ya silahkan saja. Tapi bisa saja dirubah, misalnya bagaimana kok saya teliti di Sumbawa, apa perimbangan? Saya di Sumbawa kan sama. Sama. Oke, kalau itu saya pindah ke Sumbawa saja. Pertama karena saya nanti akan muncul di alasan pemilihan judul. Ya. Jadi nanti saya berharap, tapi Prodi ini tidak mengeluarkan TOB. Mestinya judul yang masuk itu tidak hanya sekedar kalimat judul, tapi disertai dengan alasannya. Alasan pemilihan judul. Nah, itu yang tidak ada, sehingga ya nyopot begitu saja gitu. Itu deh. Oke. Oke, baik Kakanda. Oke, ada tambahan dari Pak Dr. Kakanda Irawan Zain. Silakan, Kakanda Irawan. Lanjut dulu. Lanjut dulu, baik. Mendengar. Berikutnya, itu Bapak, saya mau bertanya. Silakan, Kurnia. Jadi Kinanti seperti itu ya, jelas ya Kinanti, jawaban dari pertanyaan Anda. Oke, silakan Kurnia. Pak, jika judul saya sudah di ACC, tetapi saya belum serak dengan judul saya sendiri, apakah nanti saat PLP saya bisa mengubah judul saya, Pak? Oke, jadi pertanyaan ini sebenarnya ke Prodi ya. Teknis. Bukan ke ilmunya. Oh iya, Pak. Ya nanti itu kaitannya dengan Prodi dan dengan dosen pembimbingnya nanti di situ. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Ya, kalau masalah ganti dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita fokus kepada penyusunan judul dan maksud daripada judul yang dibuat seperti itu, dan bagaimana kemudian membuat kalimat yang singkat, padat, dan tetapi menggambarkan isi daripada apa yang ingin diteliti. Itu tidak kemudian panjangnya saja, tetapi tidak jelas arah daripada penelitiannya itu apa. Oke, yang lain silakan. Masih ada bertanya Pak. Silakan ya, Yudi, silakan. Ini yang berkaitan sama penelitian kuantitatif kan, kuantitatif itu waktu-waktu judulnya bisa saja berubah sesuai dengan keunikan di daerah tersebut. Misalkan kita udah ambil judul ini udah diikuti. Nah, ketika terjun ke lapangan ternyata ada hal yang lebih menarik daripada judul ini. Apakah kita perlu konsul dulu ke dosen PA atau memang kita lanjut dulu kalau udah kita buat setengah baru kita konsul, gimana kalau yang Oke. Ya. Baik, Yudi, silakan, kamu Pak. sudah saya beri penjelasan kemarin, Yudi. Diulang lagi.
Jadi ditanyakan aja, langsung ditanya, Pak, ada hal menarik nih Pak, gimana Pak? Oke, kamu pasti ada arahan ya. Oh iya. Maksudnya biar nggak gabah aja gitu besok Pak. Kamu kan kalau pembimbingmu siapa itu nanti kan tidak putus komunikasinya. Ya? Oke, siap. Nah, nanti sampaikan kamu sudah dapat pembimbing? Yang Pak? Sudah dapat pembimbing atau masih ngajukan judul? Udah, ini Al-Mukarram kan pembimbing tiang nih. Oh gitu. Iya sudah. Ya, Jadi teman-teman, apa namanya? Saya sedikit berikan saran terkait dengan itu apa yang ditanyakan Yudi tadi. Jadi sebaiknya fokus saja pada masalah yang memang dari awal sudah ingin diteliti seperti itu. Jangan kemudian tergiur atau pindah atau ganti judul karena tertarik dengan satu hal yang temuan yang didapatkan di tengah perjalanan, karena itu nanti akan justru Anda akan memulai dari awal lagi. Ya, lebih baik fokus saja pada apa yang memang ingin diteliti dari awal, ya, sehingga tidak kemudian akan berubah. Gitu. Oke, silakan yang lain. Sebelum yang lain, ya silakan Pak Dokter. Jadi sampai acara kita keempat ini ya. Ya. Acara kita keempat ngobar, saya melihat animo antusiasnya peserta itu luar biasa, selalu melebihi dari kuota yang sudah kita sediakan, sehingga mohon maaf ada beberapa teman yang tidak bisa bergabung. Perlu dipahami ini semua peserta, bahwa kami sangat memahami apa yang menjadi persoalan peserta, khususnya bagi adik-adik mahasiswa yang semester 7. Persoalan mereka begini, ketika perkuliahan itu mereka hanya diberi pemahaman, walaupun tidak begitu mendetail, tapi lumayan banyak diberikan tentang materi-materi penelitian hubungan dengan eksperimen yang banyak. Nah, jadi itu yang dia pahami. Nah, ketika mereka meneliti di luar dari itu, mereka kebingungan sekarang ini. Nah, sehingga ini luar biasa kami merespon ini, adik-adik mahasiswa khususnya, kami Kak Tuan Dr. Sudirman, Pak Jelani dan teman-teman yang lain, Pak Irawan juga merespon itu. Maka salah satu kemudian lahir inisiatif beliau-beliau ini untuk membuat seperti ini. Nah, sehingga harapan kami kalian aktif gitu, aktif bertanya ya. Karena saya yakin ketika kalian menghadapi situasi seperti ini, sehingga banyak hal yang membuat Anda kebingungan. Karena yang semula Anda diberi pemahaman tentang penelitian eksperimen, tahu-tahu disuruh putar balik, yang mungkin buat Anda baru dengar gitu. Penelitian kegiatan diskusi atau tanya jawab seperti ini. Walaupun tadi sudah banyak juga yang bertanya, tapi tolong langsung bertanya, jangan hanya sekedar chat ya. Langsung Pak, ini saya gini-gini tentang judul. Ini kan konsep pertama yang mau diberikan adalah tentang bagaimana kita membedah judul itu seperti apa, dan tadi sangat detail dijelaskan. Nah, hubungan dengan itu, tolong kalian pertanyakan judul seperti apa, ya, sehingga persoalan-persoalan yang muncul kemarin, judul ditolak dan sebagainya, kita akan bisa jawab. Gitu. Kenapa saya ditolak? Oh ternyata gini. Kenapa ditolak? Ternyata kekurangan di sini. Jadi saya berharap teman-teman semua aktif ya, respon apa yang kami berikan gitu. Mungkin itu Pak Moderator. Oke, saya lanjut Pak. Nama dikit Pak. Iya, silakan. Jadi terima kasih. Jadi teman-teman adik-adik yang saya banggakan ya. Jadi memang ada perbedaan. Ada dua jenis penelitian yang ekstrim ya. Jadi penelitian atau tulisan, tapi penelitian saja dulu lah, kita fokus pada skripsi. Jadi skripsi itu sekarang ada dua pembagian besarnya. Satu, terbagi dalam kelompok penelitian kuantitatif, ya, dan kelompok penelitian kualitatif.
ya, kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, kuantitatif itu artinya kuantitas, penelitian kuantitas yang bersifat kuantitas. Penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang bersifat kuantitas. Kuantitas itu berarti jumlah. Artinya semakin banyak orang setuju, maka semakin nyatalah kondisi itu. Itu artinya kuantitas. Ya. Jadi tidak, misalnya, mohon maaf ini, saya akan ambil contoh yang ekstrim. Mohon maaf sekali lagi ya, saya akan mengambil contoh yang ekstrim. Misalnya, daging babi itu enak. Nah, contoh yang ekstrim ini, mohon maaf sekali lagi. Saya akan sengaja ngambil daging babi itu enak. Nah sekarang kan beda pandangan. Misalnya pandangannya ya enak bagi orang yang boleh memakannya. Tidak enak bagi orang yang tidak boleh memakannya. Jangankan memakan, menyentuhnya pun mungkin tidak boleh. Misalnya. Tetapi dalam kondisi misalnya ditanya, apakah daging babi itu enak? Semua misalnya yang hadir itu adalah yang pemakan daging babi, maka kesimpulannya daging babi itu enak. Kalau hampir semua orang yang memakan daging babi itu mengatakan enak, maka kesimpulannya adalah daging babi itu enak. Artinya begini, ya, kalau kelemahan kuantitatif, ya, misalnya merokok itu haram. Contoh lagi yang lain, merokok itu haram. Memang kalau kita lihat hakikat, misalnya merokok itu dapat merugikan kesehatan, itu hakikatnya. Tapi ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan, misalnya. Lalu sebagian orang, ya, ditanya dari 1000 orang, 100 orang ditanya, 90 orang mengatakan haram. Berarti hukum merokok itu sebenarnya haram berdasarkan penelitian kuantitatif. Tapi kalau berdasarkan kualitatif, kualitas, ya, kualitatif itu adalah kualitas. Informasi itu sangat berkualitas. Lalu kita tanya, kenapa yang 10% itu mengatakan 10 dari 100 atau 100%, 10 dari 100 orang yang kita tanya itu mengatakan haram, tidak boleh. Lalu kita tanya, nah, secara kuantitas dia kalah. Ya, berarti hukum yang boleh. Jadi kalau kita melihat yang minoritas tadi, yang tidak merokok tadi, ya, kalau melihat orang merokok ya jangan marah, karena dia boleh hukumnya. Kalah yang minoritas. Tapi kalau ditanya, kenapa dia tidak boleh? Lalu diselami dia, ya, apa yang menyebabkan dia tidak membolehkan? Nah, itu namanya kualitas, informasi berkualitas, informasi yang mendalam, yang diperoleh dari orang-orang, ya, yang tertentu. Ya, nah karena itu maka ada prinsip perbedaan kuali dan kuanti terkait dengan pertanyaannya Yudi tadi, ya. Jadi kalau kuantitatif dia harus mewakili hal-hal bersifat umum, ya. Karena itu dia ada syarat dari penelitian kualitatif, yaitu hasil penelitiannya bisa diterapkan di mana saja selama dalam batas waktu populasi. Sekali lagi, hasil penelitiannya mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada lingkup populasi di mana dia meneliti. Misalnya populasinya orang NTB, mau di Bima, mau di Sumbawa, mau di Lombok, itu sama saja. Karena dia general sifatnya. Nah, tapi kalau kualitatif tidak spesifik. Ya, spesifik sifatnya, unik. Karena itu, kemarin judul, salah satu judul, itu harus unik. Nah, karena itu boleh dia mengganti judul di tengah lapangan. Ya, kalau kualitatif. Kenapa? Karena ada yang lebih unik dibandingkan keunikan yang dia tak temukan sebelumnya. Nah, jadi disitulah bedanya. Kalau kualitatif itu bersifat kualitas, informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang sebenar-benarnya dan sedetil-detilnya. Sementara kalau kuantitatif itu bersifat umum. Nah, itu jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kualitatif itu biasanya proposalnya sedikit, teman-teman, ya. Jadi cukup Bapak Ibu, mohon maaf, cukup teman-teman menyampaikan apa yang menjadi sebab, misalnya, ya,
Misalnya, kita ingin menulis tentang adat perkawinan. Ya. Misalnya, adat kawin, adat pernikahan, adat Sasak. Kenapa adat Sasak yang dimunculkan? Apa sebabnya? Kenapa tidak adat yang lain? Jadi harus ada keunikan. Misalnya, kepemimpinan kepala sekolah SD 2 Mataram. Kenapa SD 2? Jadi ada yang unik dari SD 2 itu, sehingga dia layak diangkat menjadi judul. Karena itu maka, sekali lagi, judul kualitatif itu singkat-singkat saja, di mana keunikannya, lalu temukan fokusnya. Kalau sudah ketemu uniknya, lalu apa fokusnya? Nah, setelah ketemu fokus, baru dirumuskan menjadi permasalahan penelitian, yaitu kalau kuantitatif, nama rumusan masalah itu adalah rumusan masalah. Kalau kualitatif, nama rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian, beda dia. Kenapa pertanyaan penelitian? Karena dia akan bertanya. Ya. Dia akan mencari jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang muncul dari masalah itu. Begitu adik-adik ya. Jadi sekarang saya berharap banyak adik-adik yang meneliti tentang kuali. Karena kuanti udah jenuh. Ya. Dan manfaatnya untuk saat ini udah tidak ada. Tapi kalau kuali itu bisa kalian buat jadi buku, ya. Bisa kalian buat jadi karangan, luar biasa jadinya. Akhirnya bisa mendapat karya ilmiah, ya, bisa dimanfaatkan, dibaca oleh orang banyak. Itu tambah saya Pak Ing, Pak Kadir. Oke, makasih Kak Kanda. Ya, jadi teman-teman, itu tadi penjelasan terkait dengan kuali dan kuanti ya. Jadi kuanti itu sifatnya umum seperti tadi, ilustrasinya adalah tentang tentang merokok baik atau tidak. Maka melihat umumnya orang mengatakan bahwa rokok itu baik. Nah, kalau kualitatif itu lebih kepada melihat keunikan atau secara lebih spesifik dan lebih mendalam. Misalnya bahwa rokok itu misalnya yang mengatakan haram atau tidak baik, kenapa? Itu yang dicari tahu atau yang diteliti adalah alasan-alasan kenapa kemudian rokok itu tidak baik, apakah karena boros uang misalnya, atau kemudian menimbulkan penyakit dan seterusnya misal ataukah mungkin memberikan dan alasan-alasan lain yang secara normatif misalnya berdasarkan agama misalnya, atau mungkin ada alasan-alasan lain yang perlu digali dari alasan ketidakbaikannya itu atau keharamannya itu, ya. Nah, mudah-mudahan ada gambaran terkait dengan itu sehingga teman-teman di dalam membuat judul itu akan lebih ada pencerahan, lebih jelas lagi. Nah, mungkin sedikit Kak Kanda, Kak Tuan Haji Sudirman, tadi masalah apakah pendekatan yang akan digunakan itu kualitatif atau kuantitatif seperti itu, dan kebanyakan mereka dari mencomot-comot seperti itu dari dari skripsi-skripsi yang sudah ada, dari internet, judul-judul yang ada di internet, tanpa kemudian memahami alur atau jalur daripada apa yang ingin diteliti. Nah, mungkin bisa diberikan penjelasan bahwa ketika menentukan judul itu, ya, kira-kira apa yang masalah ini terkait dengan penentuan masalah. Jadi kesulitannya adalah menemukan masalah itu. Padahal sekali lagi masalah dalam penelitian atau khususnya pendidikan itu banyak sekali, tetapi ketika kemudian akan mencari masalahnya dan menentukannya, nah ini yang kadang-kadang sulit dari mahasiswa, dari teman-teman mahasiswa. Ini mungkin bisa diberikan resepnya bagaimana menentukan masalah itu sehingga akan bisa menjadi atau gambaran terkait dengan bagaimana kemudian judulnya. Baik, terima kasih Pak Deng, Adinda ya. Jadi yang pertama memang membuat judul itu adalah pekerjaan kedua adik-adik ya. Pekerjaan pertama itu adalah mencari masalah, menemukan masalah. Nah, kalau mau saya informasikan lebih jauh sedikit ya, masalah di masyarakat itu sifatnya itu ada 3 jenis. Ya. Satu, masalah yang bersifat
ya, pseudo problem istilahnya. Kalau dalam teori psikologi disebut dengan pseudo problem. Banyak sekali masalah di masyarakat, tetapi tidak perlu diselesaikan. Dia akan selesai dengan sendirinya. Itu disebut dengan pseudo problem. Masalah-masalah yang ada, yang tidak membutuhkan penyelesaian secara langsung, tapi akan selesai seiring dengan waktu. Nah, jadi itu pseudo problem. Nah, kita skripsi diharapkan jangan mengambil masalah pseudo problem. Contoh pseudo problem misalnya, pengaruh lama belajar terhadap hasil belajar. Atau pengaruh motif. Jelas itu sudah tidak usah diteliti. Orang yang lama pengaruh rajin belajar terhadap hasil belajar, ya jelas. Kalau orang rajin belajar pasti akan lebih bagus nilainya dibandingkan orang tidak hasil belajar. Tidak usah diteliti. Itu namanya pseudo problem. Contoh lagi misalnya, ya, pengaruh penguasaan kosakata terhadap kemampuan berbahasa. Nah, berbahasa apalah? Ya jelas lah. Kalau tidak punya kosakata gimana bisa mengatai apa-apa? Nah, itu namanya pseudo problem. Contoh lagi misalnya dampak latihan terhadap kemahiran dalam mengolah bola. Ya iyalah, kalau latihannya tetap pasti. Nah, itulah sifat-sifat masalah yang bersifat pseudo problem. Kita jangan meneliti itu. Boleh anak SD, boleh sekedar ingin membuktikan. SD namanya, SMP bolehlah di awal-awal kelasnya. Tapi kalau sudah SMA, apalagi mahasiswa seperti kita, ya jangan meneliti yang sesuatu yang sudah pasti. Contoh lagi yang lebih real, pseudo problem. Ya. Kita sudah mengenal misalnya pembelajaran kooperatif. Ya, sebenarnya ya kita sudah mengenal metode diskusi, metode ceramah. Lalu kita buat judul pengaruh metode ceramah terhadap hasil belajar. Kan sudah dibuktikan sebelum kamu lahir, sebelum saya lahir sudah ada metode itu. Ngapain kita meneliti? Percuma. Itu namanya pseudo problem. Nah, sekarang yang real itu, semestinya kalau begitu apa Pak masalahnya? Masalah yang kita teliti itu adalah masalah yang berhubungan dengan actual problem. Aktual problem. Problem nyata. Apa itu problem nyatanya? Satu, misalnya sekarang masyarakat telah dilanda oleh virus corona, COVID-19. Nyata di masyarakat. Ini berdampak pada apa? Waduh, berarti sekolah ditutup. Nah, sekarang bagaimana mengatasi supaya anak tetap belajar tapi pada situasi COVID ini? Nah, itu namanya nyata. Kita bisa memberi sumbangan sih kepada dunia nyata sekarang ini. Nah, ini yang disebut dengan actual problem. Ya, sekali lagi, actual problem atau dalam istilah bahasa Lomboknya actual problem. Nah, yang terakhir itu ada 3 saya katakan jenis masalah. Masalah yang berkategori sebagai genuine problem. Tulisannya genune. Genune problem. Genuine. Genuine itu adalah masalah yang mengatasi masalah luar biasa. Contoh. Jadi masalah yang jadi sederhana sifatnya tapi bisa mengatasi masalah yang luas. Contoh, misalnya teman saya mencoba mengotak-atik kabel, dia mengumpar, dia melilitnya di dalam sebuah benda, tempat, lalu disatukan antara ujung dan ujung, lalu menimbulkan gumparan, sehingga disambungkan dengan pijaran lampu, menyala. Teman saya itu bernama Thomas Edison, ya, tetangga saya. Itu tidak sengaja mencoba, sederhana pekerjaannya, tapi coba, dunia akan gelap kalau dia tidak mengumpar pada saat awal itu. Nah, itu disebut dengan genuine problem. Contoh lagi misalnya, ada dokter atau orang ya, kebetulan tidak sengaja menemukan getah kayu misalnya di hutan. Lalu dicoba diminum. Nah, ternyata getah ini ampuh
mengatasi penyakit corona, diuji coba berkali-kali. Nah, akhirnya ditemukan benar dia ampuh. Nah, itu namanya genuine problem. Ya. Menemukan masalah sederhana, tapi bisa mengatasi masalah orang banyak. Nah, kita tidak usah genuine lah, yang nyata-nyata aja lah. Ya. Yang nyata, bagaimana membantu kehidupan saat ini, yang mungkin kita bisa laksanakan, yang mungkin kita bisa ambil. Gimana caranya Pak menemukan yang 3 itu, yang 1 itu? Caranya 1, memang ini butuh keahlian, butuh mengasah kepekaan. Apa itu peka? Peka adalah suasana hati seseorang yang ditunjang oleh daya berpikir yang bagus dalam mengamati setiap fenomena di masyarakat. Apa itu fenomena? Fenomena itu adalah gejala. Kalau gejala misalnya berarti belum muncul. Ya. Kalau sudah muncul bukan gejala namanya. Misalnya ada orang mau sakit flu. Pertamanya misalnya badannya meriang, keduanya mulai pusing-pusing. Nah, berarti dia akan flu. Pusingnya itu ternyata menghambat saluran pencernaan di bagian kepala bagian atas, lalu menghambat dia ke hidung sehingga menimbulkan flu misalnya. Nah, itu namanya itu namanya fenomena. Ya. Jadi fenomena itu adalah gejala yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Misalnya sekarang gejalanya apa masyarakat Indonesia itu? Anak-anak mudanya gejalanya apa? Gejalanya setiap orang itu memegang gadget. Memegang gadget. Bangun tidur, dia pegang gadget. Setelah tidur, pegang gadget. Mau mandi, pegang gadget. Kamar kecil, pegang gadget. Semua tuh. Nah, ini fenomena. Nah, kalau ini yang terjadi, sehingga orang nanti dikhawatirkan akan terjadi. Jadi fenomena dulu, fenomena gadget, dikhawatirkan akan terjadi antisosial. Ngapain ke sana? Kita telepon aja. Padahal hidup itu, misalnya ya ini Pak Kadir ahlinya. Misalnya hidup itu hakikatnya adalah bertemu atau bersilaturahim. Tidak akan sempurna hidup seseorang kalau tidak ada pertemuan. Bagaimana kalau pertemuan itu kemudian dialihkan dengan gadget, dengan virtual, dengan semu? Tentu akan jauh berbeda dampaknya terhadap perilaku seseorang. Nah, karena itu yang disebut dengan fenomena. Tugas kita adalah mengamati fenomena di lapangan. Nah, fenomena yang kita hadapi itu bukan masalah fenomena apa-apa, tapi fenomena berhubungan dengan pendidikan dasar. Fenomena yang berhubungan dengan pendidikan dasar. Apa itu pendidikan dasar? Pendidikan yang berada pada level sekolah dasar. Siapa di sana? Ada sekolah, ada masyarakat, ada siswa, ada stakeholder lain. Di mana dia? Di sekolah temui yang berhubungan dengan pendidikan, fenomena pendidikan yang berada, yang kita temui di tengah-tengah masyarakat. Apa fenomena pendidikan lain misalnya? Sekarang pembelajarannya model daring. Apa fenomena yang muncul? Anak-anak tidak bisa belajar dengan daring. Nah, karena itu maka ada fenomena. Ya, ada fenomena yang muncul. Fenomena itu adalah awal dari munculnya sebuah masalah. Sebelum masalah itu muncul, pasti ada gejalanya dulu. Nah, gejala itu disebut dengan fenomena. Itu yang kalian tangkap sekarang. Sebelum terjadi sesuatu, lebih baik segera tangkap fenomenanya, lalu kita ungkap apa yang terjadi di situ. Itu cara menemukan masalah. Jadi, masalah itu bisa ditemukan dengan mengasah kepekaan kita, bisa juga dengan mencari informasi. Informasinya itu dua pintu. Bisa informasi melalui buku dan elektronik, ya. Bisa informasi melalui pergaulan sehari-hari. Kita dapat informasi. Nah, disitulah kita merangkai kehebatan kepekaan kita. Kita gunakan kemampuan yang sudah kita pelajari, kita tangkap masalahnya. Itu Pak Deng. Yeah. Baik, makasih Kak Ganda atas penjelasannya. Nah, ini sudah
mulai terbuka ini, sudah mulai kelihatan. Jadi dari penjelasan tadi terkait dengan kesulitan teman-teman ya, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, adik-adik begitu, bukan mahasiswa di sini, adik-adik di dalam menyusun judul, bahwa judul itu jangan, artinya boleh saja mengacu kepada judul-judul tertentu, tetapi yang paling penting adalah bahwa dari judul atau dari variabel yang kita ingin modifikasi itu atau ingin kita jadikan acuan itu harus sesuai dengan atau relevan dengan dengan masalah yang kita temukan. Itu yang terpenting ya. Jadi dari penjelasan Kak Tuan tadi, dari Kakanda Dr. Haji Sudirman tadi, bahwa ada 3 jenis ya masalah. Nah, ini penting untuk dicatat itu teman-teman. Ya, ada pseudo problem, aktual, dan genuine. Nah, yang umum kita akan gunakan atau kita pilih atau cari masalah itu adalah yang terkait dengan aktual. Di mana masalah yang aktual ini adalah yang memang perlu untuk diselesaikan melalui proses penelitian ilmiah atau penelitian ilmiah. Oke, sudah 10.30 menit. Sebelum kita ending, sebelum kita akhiri, mungkin ada lagi ingin menyampaikan unek-uneknya terkait dengan pembuatan judul ya, silakan, karena besok kita sudah tidak lagi membahas tentang itu, tapi kita akan berlanjut kepada pembahasan terkait dengan latar belakang barangkali. Karena ini juga Saya Pak. masalah. Ya, silakan Kurnia. Aduh. Bapak, apakah metode penelitian itu bisa ditentukan dari judul? Karena saya suka masih menerka-nerka, Bapak. Misalkan judul saya ada matematika, oh ini cocoknya dengan penelitian, metode penelitian kuantitatif begitu. Oke. Ya, baik. Baik, mungkin bisa diberikan penjelasan ke Kakanda dengan Kurnia tadi. Ada motornya. Jadi sebenarnya dalam penelitian itu kita tidak pernah bicara judul ya. Yang dipertanyakan itu adalah masalah penelitian. Hanya saja masalah itu dirumuskan dalam bentuk judul. Jadi yang pertama kali disusun itu adalah masalah penelitiannya. Baru dicarikan, saya sudah sampaikan tadi di awal, dibuatkan judul yang menarik. Ya. Jadi bukan apakah metode dari judul kita, bukan dari masalah. Jadi setelah kita menemukan masalah penelitian, rumuskan, tidak usah dirumuskan jadi judul juga tidak apa-apa. Nanti terakhir tidak masalah. Tapi ada baiknya kalau kita rumuskan kemudian menjadi judul sehingga lebih terarah. Karena itu maka judul penelitian itu harus sesuai dengan masalah. Nah, yang namanya masalah kalau kuantitatif itu pasti berhubungan dengan adanya kesenjangan antara satu dengan yang lainnya, itulah masalah. Tapi besok kita bahas pada latar belakang masalah. Ya. Nah, apakah metode penelitian itu terkait dengan judul? Bisa jawabannya ya, tetapi bukan karena judul itu metode tertentu dipilih, tetapi berdasarkan masalah. Nah, masalah. Jadi kalau sudah ketemu masalahnya, lalu kira-kira teorinya apa ya? Nah, jadi kalau sudah kita temukan masalah, kita cari teorinya, apa dasar menjawab masalah. Nah, bagaimana? Apa jawaban dari masalah saya ya? Oh, jawabannya ada di teori. Ya. Lalu bagaimana mendapatkan menurut teori? Jadi untuk bisa menjawab masalah ini harus mengumpulkan 1, 2, 3. Nah, dari situlah tergambar dia metode. Bagaimana mendapatkan informasi untuk menjawab masalah, itu berhubungan dengan metode. Karena itu, metode penelitian itu dimunculkan setelah ada teori. Ya, setelah ada teori. Apakah dia metodenya kualitatif, kuantitatif? Ya, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya ingin membuktikan teori itu benar atau tidak ya berarti kuantitatif. Tapi kalau masalahnya ingin meneliti lebih jauh bagaimana, mengapa dan bagaimana, pasti kualitatif. Ya. Nah, kemudian apakah dia misalnya butuh
informasi untuk menjawab masalah. Oh, saya butuh pengakuan, pernyataan. Oh, berarti kuantitatif. Oh, saya butuh fakta. Nah, berarti kualitatif. Jadi, judul yang dipilih itu, metode yang dipilih tergantung dari informasi yang ingin dibutuhkan Iya, untuk menjawab Pak. masalah. Ya? Iya, Pak. Jadi bukan karena judul kamu menentukan metode, bukan. Masalah itu ditunjang oleh adanya teori. Teori itulah yang memberi petunjuk tentang apa yang dibutuhkan untuk menjawab masalah. Karena itu muncullah metode. Ya, metode penelitian, karena kalau misalnya informasi yang saya butuhkan itu bersifat tidak perlu bertanya tapi hanya mengumpulkan dokumen, oh berarti studi kita studi dokumenter. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Pak. Kurnia. Terima kasih, Kakan. Baik. Sudah Ya, Pak 10.40. Saya masih daring, Pak Fauzi. Oke. Ya, bentar. Oke, siap. Nah, oke. Mungkin untuk pembahasan kita hari ini, teman-teman, saya kira sudah cukup jelas ya, dan sudah Masih banyak daring, Pak. Bentar. Ya, sebelum gambaran-gambaran. sebelum Ya. diakhiri, nanti pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di chat. Halo, sebelum ditutup, Pak Moderator, Ya. Oh, siap, pertanyaan silakan. yang ditulis di chat nanti kita respon melalui kita buat ruang khusus nanti di website itu untuk mereka membaca jawabannya. Gitu. Oke. Ya, silakan. Oke, silakan teman-teman yang karena waktu kita sudah 10.40, jadi karena narasumber kita Kakanda Haji Sudirman akan ada kegiatan lain. Pertanyaan yang atau unek-unek ke teman-teman yang belum tersampaikan bisa disampaikan melalui chat. Ya, nanti jawabannya atau penjelasannya itu bisa diakses di website ini. Ya, tadi sudah dijelaskan sama host atau sama panitia. Oke, saya kira itu teman-teman, silakan yang ingin menyampaikan unek-uneknya di chat saja ya di link ini. Dan untuk hari ini atau pertemuan kita minggu ini kita akan akhiri. Terima kasih atas kerjasama semua. Sekali lagi manfaatkan pertemuan ini, momen ini, acara ngobar ini untuk Anda memperdalam lagi pemahaman pengetahuan Anda terkait dengan penulisan karya ilmiah atau penulisan skripsi. Ya, manfaatkan betul-betul, ya, jangan diliwatkan. Dan sekali lagi terima kasih atas kesediaan dan waktu dari Kakanda Haji Sudirman ya selaku narasumber, dan Kakanda M Tahir dan Kakanda M Irawan yang turut memberikan support dalam kegiatan ini. Dan teman, mari kita akhiri atau tutup pertemuan kita ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf saya pembawa acara Abdul Qadir Jailani undur diri dari hadapan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.